sebelumnya boleh perkenalkan dulu kakaknya siapa dan owner bisnisnya apa? Oke, perkenalkan nama aku Tini Arinovela, biasa dipanggil Tini. Aku sebagai co-founder, bukan pemiliknya, tapi aku sebagai asisten pemilik gitu dari UMKM yang ada di Telkom University, yaitu Zoilisius. Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, awal mula kakak terinspirasi buat bikin usaha ini tuh apa dan mulainya tuh gimana? Kalau awal mulanya itu karena emangnya awalnya itu suka baking aja gitu, suka coba-coba resep, dan akhirnya terinspirasilah dari beberapa UMKM yang ada di Bali, karena aku dari Bali gitu. Ada Bake by Gelis, itu ada juga untuk apa sih, biasanya dia tuh jual-jual brownies gitu. Terus akhirnya awal mulai itu aku jualnya brownies doang gitu, secara PO sistemnya. Namun setelah beberapa saat aku juga ngeliat ada peluang di dessert yang lain seperti cookies dan juga donat, dan akhirnya aku memutuskan untuk R&D menu-menu tersebut dan menjualnya. Oke, untuk kayak persiapan kayak penyediaan toko, terus kayak alat-alat dan bahan-bahan itu gimana tuh kak? Cara ngumpulin modalnya tuh kayak gimana? Kalau modalnya sambil jalan aja dengan support orang tua juga beberapa gitu. Jadi awalnya alat-alatnya itu juga terbatas banget. Kita nggak punya mixer yang besar dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu cuma pakai hand mixer yang dibagi menjadi beberapa batch adonan. Itu tentunya memakan waktu yang lama. Tapi karena kita udah mulai ngumpulin profit dari penjualan di awal itu, jadi kita udah bisa kembali alat-alat yang lebih canggih seperti mixer yang besar, jadi ngadonnya bisa sekaligus. Terus kita juga ada oven dan juga alat-alat produksi lainnya lah yang membantu untuk pembuatan skala besar. Oke, kalau kakak ini udah mulai usaha dari kapan nih kalau begitu? Oke, kalau usahanya Zoilisius ini brandnya sebenarnya udah ada dari 2024 akhir, kalau nggak salah itu bulan November. Cuman yang kayak aku bilang tadi, awalnya cuma sistem PO doang. Akhirnya di September 2025 kemarin, saya dan rekan saya memutuskan untuk membuat bisnis ini secara online. Oke, kalau untuk sekarang nih, untuk pendapatan hariannya itu gimana kak? Pendapatan hariannya di sini nggak tentu, tergantung mahasiswanya lagi libur atau enggak. Karena kan di sini target pasar utamanya mahasiswa. Jadi kalau misalnya lagi rame atau lagi produktif gitu ya, kuliah terus, itu biasanya sekitar 1,3 sampai 1,5. Sedangkan kalau hari-hari libur seperti misalnya Sabtu, itu tuh biasanya setengah dari itu ya, 700-800. Dan kadang juga ada beberapa yang sangat-sangat low season gitu, kayak lagi libur lebaran, itu tuh benar-benar low season, itu paling cuma 300-500 per hari. Kalau misalnya kayak range price list gitu, makanan di sini rata-rata berapa tuh kak? Price list yang termurah, tergantung kategori dessertnya juga sih. Kalau donat itu yang termurah ada di 8.000, itu klasik donat. Donat yang paling mahal itu donat mochi di 13.000. Kalau soft cookies, softin cookies kita itu di 13.000 sampai 17.000. Dan yang paling mahal itu paling di brownie bite, itu mulainya dari 20.000, bahkan ada yang sampai 100.000 yang untuk ukuran full size satu loyang. Kalau misalnya di sini sering ada ngadain promo gitu nggak sih kak? Promo nggak terlalu sering sih ya, karena kita juga masih menyesuaikan dengan target harian gitu kan. Beberapa itu memang harus kita capai untuk bisa membalikkan apa ya, biar nyentuh BIP gitu kan, break even point. Jadi emang kalau promo itu nggak terlalu sering, cuman kita beberapa kali udah pernah promo kayak bundling, menu baru kita ada roasted milk tea, itu dibundling dengan mochi gitu. Oke, mungkin segitu kali ya kak. Makasih banyak buat ininya, waktunya, dan udah menyempatkan untuk diwawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami tentang UMKM di bidang kuliner, yaitu usaha soft cookies premium. Sebelum presentasi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devina Azalea. Perkenalkan, nama saya Naila Okti Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rahel Ozara Simarmata. Perkenalkan, nama saya Syarif Lydia Azhara.
Di sini saya akan menjelaskan Zoelisius terlebih dahulu. Zoelisius adalah sebuah usaha di bidang kuliner yang berfokus pada produksi dan penjualan soft cookies premium dengan berbagai varian rasa yang menarik dan kekinian. Produk yang ditawarkan memiliki ciri khas berupa tekstur yang lembut atau soft, ukurannya relatif besar, sekitar 100 gram per pieces, serta penggunaan topping yang melimpah seperti coklat, marshmallow, dan biskuit. Next. Berikut adalah varian menu yang ditawarkan, mulai dari Classic Chunk, Red Velvet Crush, Rocky Road, Lotus Lux, hingga S'mores Queen. Setiap varian memiliki keunikan rasa dan topping yang berbeda. Selanjutnya itu ada dari harga masing-masing soft cookies yang dijual. Yang pertama itu ada Classic Chunk yaitu 13.000, Red Velvet Crush itu 15.000, Rocky Road itu 16.000, Lotus Lux 16.000, S'mores Queen 17.000. Nah, di sini kita akan mencari rata dari seluruh soft cookies yang dijual. Kita mendapatkan 77.000, lalu dibagi semua jenisnya yaitu 5, kita mendapatkan 15.400. Lalu kita buatkan menjadi 15.000. Next. Nah, selanjutnya itu ada fixed cost. Fixed cost ini adalah biaya yang tidak bakal berubah walaupun jumlah produksi yang kita itu naik dan turun. Nah, untuk Zoelisius ini, fixed cost mereka itu ada di sewa tempat 3 juta, listrik dan gas 800.000, gaji karyawan 1 juta, marketing 1 juta. Nah, jadi total cost fixed cost mereka itu adalah 5.800.000 per bulannya. Next. Selanjutnya itu ada variable cost. Nah, berbeda dengan fixed cost, variable cost ini bergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, untuk Zoelisius ini, variable cost mereka yang pertama itu ada bahan baku, yaitu tepung terigu, margarin, gula, telur, dan coklat. Nah, perkiraan biayanya itu adalah 6.000 untuk rata-ratanya. Selanjutnya itu ada kemasan, yaitu box, terus kertas pembungkus, dan juga stiker brand. Itu perkiraan itu 2.000. Nah, untuk variable cost-nya itu kita tambahkan semuanya itu 6.000 ditambah 2.000, maka menjadi 8.000 per cookiesnya. Next. Selanjutnya itu ada cost function atau total cost. Nah, total cost ini adalah gabungan dari biaya fixed cost dan juga variable cost. Nah, kita gabungkan fixed cost itu yang tuh 5.800.000 ditambah dengan variable cost 8.000 Ki. Kenapa 8.000 Ki? Karena kita belum tahu jumlah cookies yang akan diproduksi. Next. Untuk yang selanjutnya ada total revenue atau pendapatan. Rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. Artinya, total pendapatan didapat dari harga jual dikali jumlah produk yang terjual. Di kasus kita ini, harga atau satu cookiesnya ada 15.000. Jika jadi rumusnya jadi TR sama dengan 15 kali Q, di mana Q itu adalah jumlah cookies yang terjual. Jadi, semakin banyak cookies yang terjual, maka pendapatan kita juga akan semakin besar. Untuk yang selanjutnya ada kita cari break even point atau BEP, yaitu titik di mana usaha tidak untung dan tidak rugi. Untuk rumusnya TR sama dengan TC. Nah, kita masukkan TR-nya didapat 15.000 Ki dan TC-nya 5.800.000 ditambah 8.000. Dan hasilnya 7.000 sama dengan 5.800.000. Lalu kita bagi kedua sisi dengan 700 dibagi Ki sama dengan 5.800.000 per 7.000. Dan hasil akhirnya adalah Ki sama dengan 829 cookies. Untuk yang selanjutnya, kita punya fungsi pendapatan yang lebih kompleks atau quadrat income function. Untuk rumusnya TR sama dengan AQ kurangi BQ pangkat 2. Dalam kasus ini TR sama dengan 15Q kurangi BQ kuadrat. Artinya kalau produksi terlalu banyak, tambahan pendapatan tidak akan terus naik, tapi justru tidak bisa menurun karena faktor pasar seperti permintaan yang terbatas. Jadi awalnya makin banyak terjual, maka untungnya juga naik. Tapi kalau terlalu banyak bisa turun karena pasar
terlalu jenuh atau ngerasa bosan. Selanjutnya itu ada kuadrat cost function. Dalam kondisi produksi tinggi, biaya variabel itu dapat meningkat secara tidak proporsional akibat inefisiensi seperti lembur karyawan, pemborosan bahan baku, dan peningkatan biaya operasional. Oleh karena itu, fungsi biayanya dikembangkan menjadi bentuk kuadrat, yaitu TC sama dengan FC ditambah VQ ditambah AQ kuadrat. Nah, kita masukkan TC itu sama dengan 5.800 ditambah 8.000 Q ditambah AQ kuadrat. AQ kuadrat itu adalah tambahan biaya akibat inefisiensi produksi. Komponen AQ kuadrat itu menunjukkan bahwa biaya meningkat semakin cepat ketika produksi bertambah. Next. Nah, berikut merupakan gambar grafiknya. Grafik menunjukkan perpotongan antara total revenue dan total cost. Titik tersebut merupakan break-even point atau BEP, yaitu pada produksi 829 cookies. Di bawah 829 cookies, 800 keuntungan. Next. Nah, berikut adalah interpretasinya. Perusahaan Zoilisius harus menjual 829 cookies per bulan supaya balik modal. Sedangkan per hari mereka harus menjual 28 cookies. Next. Nah, berikut kondisinya seperti yang aku bilang tadi, jika mereka menjual kurang dari 829 cookies, mereka akan mengalami kerugian. Sedangkan jika mereka menjual pas 209 cookies, mereka akan mengalami impas. Jika lebih dari 829 cookies, mereka akan mengalami keuntungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.